Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, selamat malam bagi yang beragama lain. Malam hari ini saya silaturahmi ke Padepokan Singojoyo di daerah Desa Kambingan Rejo, Kecamatan Grati, yang didirikan dan dipimpin oleh Gus Imam Jagat. Beliau ini teman saya, sahabat saya, dan saya datang ke sini diantaranya selain silaturahmi untuk mengambil hadiah dari beliau. Saya sejak keluar dari penjara dulu dijanjikan untuk diberikan hadiah. Saya baru bisa datang malam hari ini. Ini hadiahnya, mungkin bisa sedikit saya tunjukkan. Keris hadiah dari Gus Imam Jagat, pimpinan Padepokan Singojoyo. Dan menurut beliau ini ada hatamnya, tapi saya nanti akan menggali lebih dalam secara khusus dengan beliau. Hatamnya tentu jin muslim yang sudah ditundukkan oleh beliau. Nah, ini kurang lebih suasana padepokannya. Saya sangat tertarik dengan suasana di sini. Suasana ada seperti nuansa mistisnya. Tapi wallahu a'lam, saya merasa di sini pertama kali masuk, ya. Tadi apa karena memang saya sudah lama nggak ke sini ya? Itu sedikit ada hawa-hawa mistis ya. Saya merasakan betul berbeda dari suasana yang ada di luar. Tapi kita akan coba bertanya pada beliau, Gus Imam Jagat ini, pimpinan Padepokan Singojoyo ini. Gus, ini sejarahnya seperti apa sampai bisa berdiri Padepokan ini, Gus? Monggo. Ya, ini Gus Nawawi. Jadi Padepokan ini didirikan atas dasar keinginan saya pribadi agar apa, kemungkinan suatu saat Padepokan ini bisa dibuat untuk menuntut ilmu, ya, untuk berzikir, istighosah, seperti itu. Jadi sebelum Padepokan didirikan di sini, dulu itu saya itu masih bingung. Jadi tempatnya itu bukan di sini sebelumnya. Jadi di sebelah selatan dari sini, kurang lebih 500 meter dari sini dulu. Sebelum Padepokan ini. Ya, sebelum 500 meter dari sini. Jadi pengalaman dulu itu sebelum Padepokan didirikan di sini itu luar biasa. Penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian dan cobaan. Karena dengan ketulusan hati memang betul-betul saya mendirikan Padepokan ini untuk apa? Untuk tujuan, untuk ibadah. Untuk mendirikan Padepokan ini tujuannya untuk membina karakter pemuda-pemuda, ya, anak-anak itu supaya apa? Supaya bisa untuk diarahkan ke Padepokan, untuk dididik, untuk berzikir kepada Allah dan untuk belajar ilmu. Terutama di sini adalah ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah ini dan ilmu pelatihan bela diri juga di sini. Jadi setelah perjalanan dari Padepokan yang pertama kali didirikan di kurang lebih di 500 meter dari sini, arah selatan dari sini, pada malam hari itu waktu saya itu habis sholat malam, ya, kemudian saya itu tertidur, dan dalam tidur itu saya didatangi oleh seekor ular itu, ya. Mimpi ya, ada ular, ya. Kemudian ular itu menjelma seperti sosok manusia, ya, dan beliau memperkenalkan diri bahwasanya dia itu adalah Ki Joko Kopek. Ki Joko Kopek. Ya. Joko Kopek namanya. Ya, Joko Kopek namanya. Yang mana Joko Kopek ini adalah penguasa jin penguasa daerah sini. Iya. Nah, yang terkenal di sini adalah sawah serut, Gus. Ya. Jadi sawah serut. Ini sawah serut. Jadi Ki Joko Kopek itu tinggalnya tidak jauh dari sini.
Jadi di belakang sebelah selatan ini ada pohon serut yang usianya sudah ratusan tahun. Pohon serut tersebut Sekarang masih ada? Masih ada ratusan tahun. Dulu itu sebelum era kayak zaman sekarang ini, dulu itu di sana itu sangat disakralkan, sangat dikeramatkan sama orang-orang sini dulu. Bahkan setiap kali panen orang sini dulu itu nyuguh, istilah di sini itu nyuguh. Jadi habis panen ya, panen jagung apa. Kemudian jagungnya dan padi itu ditaruh di iya, ditaruh pokoknya di corano di cendelno. Di cendelno di pohon serut itu ya. Setiap panen gitu. Kalau nggak gitu kadang itu iya rusak. Panennya lagi untuk musim panen lagi bisa rusak gitu loh. Itu kepercayaan warga sekitar sini. Jadi dulu sudah mendekati kelenek ya. Betul. Sudah kelenek ya, sudah dulu. Mungkin sudah ada nuansa menuju kesyirikan mungkin. Seperti itu gitu loh. Jadi setiap kali mau tanam padi atau jagung pasti ada sesajen. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Akhirnya saya itu didatangi Jiwa Kopek. Tentu ada dakwah ya. Iya. Jadi saya itu langsung gini. Langsung beliaunya gini. Langsung beliau gini, Jiwa Kopek. Bilangnya gini. Cara Jawanya gini. Awakmu aja bingung-bingung. Wis dekno padepokan gubuk jagane nggone arek-arek. Di sawah serut kuno, aja bingung-bingung. Nah, gitu. Akhirnya saya gini. Siapa sosok itu? Akhirnya beliau ngaku bahwasanya dia adalah penguasa daerah sini, daerah sawah serut. Ki Joko Kopek itu. Akhirnya tapi muslim ya, Ki Joko Kopek itu. Ya jin muslim ya. Jin muslim. Ki Joko Kopek itu. Maka di sini ini di sini banyak ular di sini. Banyak ular. Apa itu? Istilahnya itu pengikutnya Ki Joko Kopek. Ular kobra banyak di sini. Sering ular kobra itu. Kadang mau masuk ke sini, pas ada saya langsung balik ular itu. Sering. Pas ada tamu itu sering ular mau masuk ke sini. Tapi ya, alhamdulillah. Apa enggak ada kekhawatiran menuju kepada kesyirikan misalkan? Apa enggak ada? Untuk siapa? Untuk bagi jenengan terus bisa kenal dengan Ki Joko Kopek. Terus suruh bikin padepokan, apakah enggak ada timbal balik harus bikin sesajen atau apa? Oh, enggak. Kalau istilah enggak gitu, enggak ada unsur kesirikan ya? Enggak ada. Untuk saya itu bersekutu dengan mereka-mereka saya enggak mau. Apalagi kita kan manusia. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan mau atau tunduk kepada mereka. Justru mereka harus kita tundukkan. Kalau memang mereka itu kan sifatnya mereka itu sama dengan manusia juga. Andaikan kita itu mau mendekati mereka, maka kita akan tahu gimana mereka. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pun mereka itu kalau ada kegiatan di padepokan ini mereka ikut zikir juga. Ikut zikir. Istighosah ikut. Jin-jin itu. Artinya jin-jin di sini sudah menjadi santrinya panjenengan ya gitu ya pada kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Tidak apa-apa kalau seperti itu, tidak apa-apa Gus. Tapi kalau jenengan yang ikut kemauan mereka terus kemudian diajak kepada kesyirikan, ini yang bahaya. Tapi kalau mereka terus ikut kegiatan istighosah, zikir kepada Allah, itu bagus menurut saya. Iya betul. Jadi gini, makanya setiap kali saya itu ngaji kepada jamaah saya bilang gini, kita ngaji ini bukan kita saja Pak, saat ini. Beliau ini mereka ini bangsa jin ini ikut zikir juga, gitu loh. Jadi gini, jadi pengalaman gaib banyak di sini. Bahkan meskipun tidak ada saya, padepokan ini sudah ada yang jaga, gitu loh. Tanpa saya pengalaman gaib seperti apa ya. Bisa lebih dijelaskan. Gini, pernah suatu saat ada jamaah saya yang mencari saya waktu itu. Orang Karangasem ya, orang Karangasem. Karangasem itu daerah Lumbang. Daerah Lumbang. Waktu itu orang dua nyari saya mau ke padepokan. Kemudian lihat saya katanya. Ketika ada di depan sana sebelah timur itu
kelihatan saya di atas katanya. Saya ditemani di atas ya, di lantai 2. Di tangga itu, di atas itu ya. Jadi kelihatan saya, mereka melihat saya katanya. Nah, dan saya kalau menirukan kata-katanya mereka yang namanya Kus dan Karno waktu itu. Loh, iko Gus ono bareng sapa kok ya? Itu bilangnya gitu. Kalau bahasa Indonesianya gini, "Oh, itu Gus ya. Ada yang nemani, siapa ya?" Nah, waktu langsung dekat di sini sudah tidak ada lagi, hilang. Nah, itu jenengan ada di mana? Saya keluar waktu itu. Pas keluar. Waktu keluar ke Winongan waktu itu. Jadi ada tamu 2 orang. 2 orang. Melihat jenengan ada di atas. Di atas, betul. Padahal jenengan waktu itu keluar. Nah, akhirnya mereka ketika dikira saya itu dikira saya itu sembunyi gitu lah. Jadi keliling Padepokan ini. Dengan apa? Dengan ngomong, "Gus di mana, Gus? Wah, ngejak singitan, ngejak jemblongan tak?" gitu katanya mereka. Padahal ada ya. Padahal saya nggak ada. Nah, kemudian waktu itu langsung mereka itu keduanya itu balik dari Padepokan. Gitu. Balik dari Padepokan, kemudian di tengah perjalanan itu ketemu saya gitu loh ya. Papasan dengan saya. Kemudian si Gusnya gini, "Loh, iki Gus Karno," gitu bilangnya. Langsung saya itu waktu itu langsung ke Padepokan dan mereka buntuti saya, ngikuti saya dari belakang. Kemudian menceritakan bahwasanya tadi itu melihat saya ada di sini katanya. Nah, yang di atas itu ternyata mungkin Joko Kopek tadi itu mungkin ya? Ya, kemungkinan itu atau mungkin anak buahnya Ki Joko Kopek. Ki Joko Kopek itu. Mungkin anak buahnya Ki Joko Kopek itu yang menjaga di sini ya. Yang menjaga di sini. Sering, Gus. Sering, jadi pengalaman goib yang sering ditemui di sini sering. Kadang-kadang itu ada warga sini pernah waktu itu padahal tidak ada kegiatan di Padepokan. Jadi mereka melihat itu di sini ramai katanya. Jadi warga itu mendekati. Ketika ada di Buk sana, di sebelah timur sana, langsung sepi, kaget dia. Langsung balik itu dengan ketakutan. Terdengar ramai gitu. Didekati. Iya, banyak kosong, tidak ada siapa-siapa. Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu sering terjadi di Padepokan ini. Jadi Padepokan ini secara tidak langsung itu walaupun saya tidak merintahkan mereka sudah ngerti. Jadi mereka menjaga Padepokan ini. Terus kegiatannya apa, Gus, di sini? Jadi kegiatan di sini itu yaitu kegiatan spiritualnya itu istighosah, pengeterapan jurus tenaga dalam Asmaul Husna dan pembelajaran seni bela diri pencak silat di sini. Setiap 1 minggu sekali. Iya, setiap 1 minggu 2 kali. Minggu 2 kali. Ya, setiap hari Selasa malam Rebo dan Sabtu malam Minggu di sini. Istighosah ya. Istighosah. Nah, istighosah dan pelatihan pencak silat. Pencak silatnya itu malam Minggu. Ya, kalau olah kanuragan lah ya. Ya, Selasa malam Rebo itu istighosah dan pengeterapan pengisian jurus Asmaul Husna. Gitu. Iya. Jadi sahabat Messing Pasuruan, ini mungkin sedikit berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Saya juga ada secara sengaja terus terlibat perbincangan terkait dengan yang bersifat gaib ya. Jadi secara tidak sengaja saya datang ke sini, tujuannya saya mau dikasih hadiah. Saya pikir hadiah keris biasa, tapi ternyata ada hadamnya menurut beliau ini, dan saya akhirnya menggali ilmu dari beliau terkait dengan supranatural, dan ternyata memang saya rasakan di sini memang ada hawa-hawa supranaturalnya, saya terasa betul, dan ternyata memang tadi dijelaskan memang ada yang menjaga di sini, jin makhluknya Allah juga, hambanya Allah juga, muslim yang ibadah kepada Allah juga, dan sudah tanda kutip ya ditundukkan oleh Gus Imam Jagat ini, bahkan ikut kegiatan rutin yang ada di Padepokan ini, mulai istighosah, zikir dan sebagainya. Jadi intinya yu'minu nabil ghaibi. Ya, kita itu harus beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib itu ada makhluknya Allah yang
berjenis jin. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini bukan menuju kepada klinik atau kesyirikan, naudzubillah, bukan. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah, manusia itu ternyata memang betul sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, sehingga jin tadi itu tunduk kepada manusia, bukan jangan sampai manusia yang tunduk kepada jin. Saya ingin lihat ke atas, Gus. Yang tadi katanya penunggunya kelihatan di atas, ya. Jadi memang tamu tadi itu melihat jenengan ada di atas ya, padahal kosong. Dan itu memang terus yang tadi katanya kita bicara di awal tadi itu waktu ada tamu di atas ada suara juga. Waktu itu ada tamu orang 4 di sini. Coba. Ya, waktu itu sekitar jam 12 malam ya, kurang lebih 12 malam. Saya itu ada tamu dari apa? Bukan. Waktu itu bukan Mojokerto. Waktu itu tamu itu ini loh di daerah ya ikut wilayah Mojokerto. Daerah bukan Ngoro. Nah, Ngoro dekatnya Ngoro Industri itu lah. Nah, ada 4 orang. Beliau bertamu ke sini. Waktu itu saya belum datang, kemudian saya datang pas jam 10 malam itu saya datang. Mereka menunggu di sini. Kemudian sekitar jam kurang lebih 12 malam itu kita asik ngobrol-ngobrol di atas itu ya. Ada yang dahem gitu ya. Ada dahem. Nah, dikirain ada orang di situ. Nah, Padahal pas kosong ya, enggak ada siapa. Kosong, enggak ada siapa-siapa. Siapa itu, Gus? Oh, biasa. Penunggu di sini juga, menjaga di sini gitu. Kadang yang ikut ngaji juga di sini gitu. Loh, siapa mereka? Jin gitu. Oh, kemudian mereka tanya, "Oh, di sini juga ada ya, jin juga ikut ngaji ya?" Iya, mereka juga muslim juga seperti kita kok. Cuma bangsanya aja yang tidak sama. Mereka bangsa jin, kita bangsa manusia, tapi kita jangan sampai tunduk kepada jin, tapi jin harus tunduk kepada kita. Kalau bisa seperti itu. Gitu. Jadi secara tidak langsung saya tidak memerintahkan mereka, tapi mereka sudah ngerti gitu loh. Gitu. Baik sahabat. Gus, saya coba ingin naik ke atas yang katanya tadi penunggunya dari makhluk jin itu lebih sering di atas ya. Betul. Ya. Coba kita lihat ke atas. Saya ikut juga. Ayo. Saya belum, kalau yang dulu saya waktu ini masih belum jadi, saya pernah ke sini sahabat ya. Terus setelah ini sekian lama saya tidak ke sini. Ini baru pertama kali setelah mungkin hampir 2 tahun. Nah, ini ya. Ya, waktu sebelum ada itu di sini. Kemudian kemarin juga ada apa? Waktu apa? Yang anak 2 itu yang lihat saya itu anak. Lihatnya di sini. Iya, di sini 2 orang katanya. Lihat saya juga. Jadi tamu datang dari sana ngelihat jenengan ada di sini. Padahal jenengan sedang keluar ya. Keluar waktu itu. Ini Gus, di sini ya. Ini sawah ini Gus, di sini. Sawah semua ini sahabat, sawah semua. Ini di tengah-tengah sawah. Ini di tengah-tengah sawah. Ya, di pedusunan di daerah Ngerati, Kambingan Rejo, Ngerati. Ini semuanya ini sawah. Sana itu sawah hutan ya. Ya memang suasananya memang ini gelap ini Gus ya. Gelap, kasih lampu biasa. Coba admin. Ini Min. Ini tempat khusus mungkin untuk Riyadho ya. Untuk Riyadho ya. Untuk Riyadho itu. Iya. Baik. Sudah cukup mungkin. Memang saya rasakan dari pertama kali masuk agak merinding sedikit tadi saya. Ya Allah. Mungkin mau lihat di depan, Gus. Oh iya, di depan. Ini suasana di depan Padepokan Singojoyo. Iya, jadi sahabat
gitu ya. Dulu ini sebelum ada zaman kolonial ya. Ya. Waktu zaman kolonial Belanda dulu ini ada jalan jurusan dulu ini. Sini nih. Iya. Tembus ke Bandaran. Mula itu loh. Ya, jebus sana. Lewat Beji itu. Jadi jalan. Cuma sebelum Padepokan dibangun itu dulu jalan ini cuma buat untuk satu sepeda saja. Alhamdulillah. Semua sawah ini ya. Sawah semua. Ini buntu cuma ini sudah. Ini sekarang sudah buntu. Buntu karena sering udah apa? Karena mereka kira sudah tidak difungsikan lagi jalannya, mungkin akhirnya banyak yang itu dipaculi gitu. Iya. Baik, sahabat Mesing Pasuruan, jadi ini sekedar berbagi informasi ya. Karena bagi saya cukup menarik. Tadi saya masuk ke sini cukup menarik sehingga sekaligus berbagi informasi. Beliau ini adalah teman seperjuangan, sama-sama pecinta IPHRS. Jadi saya dipersatukan dengan beberapa teman, dengan sahabat, termasuk dengan beliau ini, dipersatukan oleh kecintaan kepada IPHRS. Betul. Baik, mungkin ini sahabat, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya, bahwasanya makhluknya Allah itu selain manusia ada makhluk gaib yang disebut dengan jin tadi itu, dan intinya kita tidak boleh tunduk kepada jin, tapi jin yang harus tunduk kepada kita. Diajak untuk ngaji, diajak untuk istighosah, dan seterusnya. Baik, mungkin ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.